Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah melewati 10 Ramadan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat ini akan senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti akhir Ramadan. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan kita, yang insya Allah mudah-mudahan kita teladani beliau sampai nanti yaumul akhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, siapapun kita insya Allah senantiasa mendambakan keindahan. Apapun yang kita miliki, kita menginginkan sesuatu yang baik di sana. Begitu juga kecintaan kita dengan keindahan yang ada di dunia ini. Ketika kita melihat keindahan, tentunya hati kita akan merasa lebih senang. Melihat rumah yang megah, melihat rumah yang mewah, kemudian melihat kecantikan dan ketampanan seseorang, kita akan senang dengan itu. Tapi lebih dari itu, kemuliaan seseorang tidak dilihat dari ketampanan, keindahan, kemegahan, kekayaan, namun kemuliaan yang sesungguhnya itu dilihat dari hati mereka. Seperti sabda Rasulullah mengatakan bahwa illa wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu illa wahiyat qalbi. Diartikan bahwa ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila dia buruk, apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Jadi apapun yang kita miliki di muka bumi ini, kekayaan, kekuasaan, kecantikan, harta dan jabatan yang kita miliki, itu tidak ada artinya ketika kita memiliki hati yang buruk. Dan bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki, membenahi hati kita, untuk membersihkan hati kita menjadi hati yang bersih, qalbun salim, hati yang didambakan oleh setiap muslim yang insya Allah nanti di yaumul akhir, ketika kita mendapatkan hati yang bersih, kita akan mendapatkan posisi yang paling layak nanti di yaumul akhir, yaitu surga Allah. Seperti yang disampaikan juga di firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma yang fa'u malun walaban, yang artinya di situ Allah mengatakan bahwa di yaumil akhir nanti tidak berguna harta dan anak, kecuali illa, dilanjutkan dalam surat 89-nya, ilaman atallahi biqalbil salim, kecuali mereka datang dengan hati yang bersih. Jadi tidak ada artinya apapun yang kita miliki di muka bumi ini ketika kita tidak memiliki hati yang bersih. Seperti yang dikatakan tadi bahwa bulan Ramadan, bulan puasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita membenahi diri kita, untuk membersihkan hati kita, ya. Jauh dari sifat takabur dan sombong, dari kikir, dari sifat-sifat yang bisa merusak hati tadi, sehingga benar-benar bulan puasa ini membersihkan hati kita dengan ketika kita mempunyai jabatan di sekarang ini,
jabatan itu bukan membuat kita sombong, tapi membuat kita lebih rendah hati. Ketika kita mempunyai ilmu, kita tidak sombong dengan ilmu yang kita miliki, sehingga kita bisa berbagi dan ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga ketika kita dilebihkan rezeki oleh Allah, pada bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk banyak berbagi, karena pahala yang diberikan oleh Allah akan berlipat-lipat ganda. Sehingga insya Allah nanti ya, di yaumul akhir, dengan kita membersihkan hati kita, menjauhkan diri kita dari penyakit hati yang disebutkan tadi ya. Jadi kalau penyakit itu disebut juga qalbun marid ya. Jadi ketika kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tadi, sifat sombong, kikir, kemudian ria ya. Karena biasanya di bulan Ramadan ini kita kan banyak melakukan amal ibadah ya. Jangan sampai amal ibadah kita itu rusak dengan kita ria dan sombong dengan amalan yang banyak kita lakukan. Nauzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat yang seperti itu ya. Sehingga amal-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan sia-sia adanya ya. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir, ketika kita membersihkan hati kita, kita akan diberi Allah, dipanggil Allah dengan panggilan yang paling lembut. Seperti juga disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ribbiki ila rabbiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannati. Panggilan Allah kepada orang-orang yang hatinya bersih. Wahai jiwa yang tenang, datanglah ya kepadaku dengan hati yang ridho dan diridhoi, kemudian masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, dan juga masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bulan Ramadan ini benar-benar bisa mengubah ya, mewujudkan keinginan kita untuk membersihkan hati kita, sehingga apa yang kita harapkan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fajr tadi benar-benar bisa kita dapatkan. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang paling lembut, ya ayyuhan nafsul mutmainah, kemudian kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, dan juga kita dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu yang dapat disampaikan dari apa yang disampaikan tadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.